Ketika kita bicara tentang membangun kesadaran yang dengan mindfulness, itu lebih berbicara kepada bagaimana orang tua memahami emosinya in the moment. Untuk membangun kemampuan orang tua untuk bisa cepat sadar terhadap emosi yang ada dalam dirinya, salah satu cara yang paling populer adalah yang disebut mindfulness. Orang tua berlatih mindfulness untuk bisa membangun kesadaran diri. Keterampilan mindfulness banyak sekali cara-cara atau teknik-tekniknya. Salah satu yang paling sederhana adalah yang kita sebut sebagai sensory awareness, di mana orang tua bisa mengambil waktu, dia bisa duduk di teras ataupun di suatu tempat yang tenang, kemudian memejamkan mata dan berusaha untuk menangkap berbagai hal dengan alat inderanya. Suara yang terdengar, hembusan angin yang terasa di kulit, suhu yang terasa seberapa panas, seberapa dingin, berusaha menangkap the here and now. Itu akan membangun kemampuan orang tua untuk bisa sadar apa yang sedang ia rasakan. Itu akan sangat mempengaruhi kemampuan orang tua untuk cepat menangkap emosi yang terjadi di dalam diri. Hal berikutnya yang dapat orang tua lakukan untuk membangun kesadaran terhadap emosinya adalah self-talk. Self-talk adalah ketika orang tua berusaha menggali pikiran-pikiran yang ada di dalam dirinya untuk menyadari kaitan antara pikiran dan perasaannya. Misalnya, orang tua berusaha untuk memahami, apa ya tadi yang menyebabkan saya emosi ketika anak saya berkata demikian? Oh, mungkin saya memaknai bahwa perkataan itu menunjukkan bahwa ia tidak menghargai saya. Ketika orang tua melakukan self-talk, orang tua dapat mempertanyakan apakah memang benar perkataan itu maknanya adalah anak tidak menghargai orang tua. Ataukah mungkin maknanya berbeda? Makna apa yang bisa berbeda? Misalkan orang tua bisa memaknai itu sebagai, oh itu menunjukkan bahwa anak sedang tidak mampu mengelola emosinya, dan anak juga sedang butuh waktu untuk mundur. Ketika orang tua melakukan self-talk, orang tua berusaha untuk mencoba mencari makna-makna yang berbeda terhadap apa yang menjadi makna yang menyebabkan ia emosi, sehingga dengan demikian ketika ia memiliki makna yang berbeda, ia dapat memiliki emosi yang berbeda. Nah, kedua hal ini merupakan sesuatu yang dapat bersinergi. Jadi ini dapat dilakukan secara bersamaan atau paralel, tidak artinya orang tua harus memilih salah satu. Ketika kita bicara tentang membangun kesadaran yang dengan mindfulness, itu lebih berbicara kepada bagaimana orang tua memahami emosinya in the moment, saat itu, ketika terjadi percakapan. Sehingga orang tua dapat dengan cepat menyadari ketika emosinya mulai terpicu, sehingga ia dapat dengan cepat mengambil keputusan yang tepat untuk meresponi emosi tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang bagaimana orang tua membangun awareness terhadap pemaknaan, itu akan menjadi sesuatu yang perlu terjadi beberapa kali. Sehingga pemaknaan yang berbeda itu menjadi sesuatu yang otomatis. Artinya, kalau kita kembali kepada skenario tadi, maka sangat mungkin ketika dalam percakapan, orang tua masih terpicu kembali emosinya. Dan ketika dia terpicu, dia dapat mempraktekkan awareness yang in the moment tadi, yang dengan mindfulness. Tapi kalau sebelumnya mungkin dia perlu waktu 6 jam untuk bisa shift, bergeser dari pemaknaan A ke pemaknaan B, maka kemungkinan ketika dikali yang kedua, ia akan membutuhkan waktu yang lebih cepat. Mungkin kalau tadinya 6 jam bisa jadi 5 jam. Dan ketika ini diulang, maka waktu yang dia perlukan untuk bisa bergeser dari pemikiran A ke pemikiran B akan makin pendek. Dan akan sampai waktunya di mana ia bisa segera shift di dalam percakapan. Untuk bisa shift, bergeser dari pemikiran A ke pemikiran B sehingga emosinya itu bisa terkontrol dengan baik. Tapi ini akan menjadi sesuatu yang membutuhkan perjalanan. Artinya sekali lagi antara praktek yang in the moment dengan praktek yang out of the moment, artinya di luar percakapan, itu perlu menjadi sesuatu yang bersinergi. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.